Akhirnya untuk pertama kalinya ya, gue bikin YouTube channel nih. Ini video pertama di YouTube gue by the way. Dan hari ini untuk video pertama gue bakal ngasih tahu denim apa aja yang jadi rotasi gue nih ya. Atau yang bisa dibilang nih denim favorit gue lah. Yang emang gue rotasinya tuh ya pakainya itu aja gitu. Karena menurut gue dari 5 celana ini tuh punya cuttingan yang berkarakter, cakep di badan gue, dan fitnya pas dan enak aja gitu dilihatnya. Jadi ini dia 5 celana denim favorit gue. Mulai dari yang pertama, ini yang paling favorit gue. Ini Ironheart 777. Gak cuma bahas kelebihannya doang, gue bakal bahas kekurangannya juga dari celana ini. Ini kalau dari segi cuttingan ya, gue udah no comment sih. Sebenarnya ini fit yang gambarin karakter gue banget gitu. Ini dia 777, ini cuttingannya slim taper, 777R, 14 oz tebalnya. Jadi kalau biasanya anak-anak denim gitu ya, depannya pakai yang tebal-tebal gitu. Nah kalau menurut gue di Indo sangat tidak cocok buat gue. Gak tahu ya buat lo semua yang penggemar heavyweight denim. Jadi kalau untuk di Indo tuh lebih enak tuh 14 oz menurut gue. Udah paling pas. Cuman balik lagi ya, orang beda-beda gitu ya. Ada yang suka denim yang tebal, ada yang suka denim yang middleweight, ada yang suka yang nggak berat gitu. Jadi ini denim favorit pertama gue, Ironheart 777. Kelemahannya adalah, ini kalau lu lihat ya leather patch-nya itu dia dijahit ke denimnya. Jadi lu nggak bisa masukin belt ke sini nih. Terus karena nggak bisa dimasukin belt, kan kegesek-gesek nih sama beltnya nih. Jadinya hilang cuy logo Ironheart-nya, terus juga kode-kode di denimnya udah hilang semua. Jadi udah leather patch-nya udah polosan aja begini. Itu sih yang sangat disayangkan dari denim ini. Kalau dari segi durability, nih denim sih ya sangat gacor ya. Gue udah pakai mau 2 tahun, mau 3 tahun nih. Button masih lengkap. Padahal gue kalau pakai denim gitu ya, kasar tuh buka-buka buttonnya. Nih dia tapi masih lengkap, jahitan-jahitan juga masih aman, belum ada yang dedel sama sekali. Sangat puas lah gue dengan denim ini. 2 tahun pakai ini tuh gue puas karena fitnya cakep. Nih lo bisa lihat, fitnya cakep banget. Nggak terlalu tebal, nggak terlalu kaku, nggak terlalu tipis juga, benar-benar pas buat di Indo gitu ya. Next, kita lanjut ke denim kedua, Levi's Blue Tab yang 501. Ini Repro 1980, cuttingannya 501 1980S. Kalau cuttingan 501 kan lu udah sering lihat lah ya 501 kayak gimana cuttingannya. Cuman dipakein ke bahan ini dipakein cuttingan 501, menurut gue jadi perfect banget. Dia warnanya tuh light blue gitu, beda ya sama denim-denim yang lu temuin. Warnanya kan deep banget tuh. Nah kalau ini enggak nih, dia bahannya nggak glossy. Menurut gue suka denim yang bahannya nggak glossy. Maksudnya nggak ada shiny-shiny-nya sama sekali gitu ya. Warnanya tuh menurut gue doff banget, jadi kelihatan kalau dan nunjukin banget ini kesannya 100% cotton. Jadi emang kalau lihat denim-denim gue tuh gue sukanya yang bener-bener karakter bahannya kayak gini nih, yang nggak ada shiny-nya sama sekali, yang nggak doff sama sekali. Terus biasanya kalau udah jadi favorit gue tuh biasanya nih, lu lihat nih bahannya rada hairy gitu cuy. Jadi celana kedua gue, favorit gue dari cuttingan, gue udah coba pakai engineer boots-nya Fortis, masuk banget. Leather patch-nya juga setelah gue pakein belt masih aman banget nih catnya, belum ada mudarnya sama sekali. Batan-batan juga masih aman ya. Ini sebenarnya masih terhitung baru sih denim gue. Jadi si Levi's Blue Tab ini tuh dia bentuk apresiasinya si Levi's buat craftsmanship Jepang. Nah jadi muncullah Levi's Blue Tab. Kita lanjut lagi ya. Nah ini, mungkin lu sering banget ngeliat gue pakai denim ini akhir-akhir ini nih. Jadi ini Carnivore Soul Outcat cuy. Dan ini kenapa jadi favorit gue? Ini kan cuttingannya straight ya, vintage. Gue cobain paduin sama boots, sangat masuk gitu ya. Gue pernah paduin sama cowboy boots gue nih, ada di sini. Gak kelihatan ya. Ini gue pernah paduin sama cowboy bootsnya Fortis, masuk banget. Gue pernah coba paduin sama engineer boots, masuk banget juga. Gue pernah paduin juga sama Redwing 8085, sangat masuk juga. Dan yang lebih epicnya lagi ya, gue paduin sama sneakers, sama Vans, masuk banget. Emang sebelumnya waktu gue terima denim ini, gue agak bingung gitu ya, makanya ini gue pakai celana apa, gue pakai sepatu apa ya, gue pakai outfit yang kayak gimana ya buat pakai si denim ini gitu ya. Sempet ngejogrok lama di lemari gue. Wah kayaknya gue gak berani nih pakai keluar-keluar nih. Ini kayaknya bakal ngejogrok nih. Gue gak suka nih sama cuttingannya nih. Bukan gak suka ya, gue agak gak pede buat pakai keluar-keluar. Sampai akhirnya gue hemming denim ini. Gue hemming di Alter Station. Dan gue bilang, gue pengen pakai denim ini sama engineer boots. Waktu itu gue baru beli engineer boots kan. Gue mau hemming denim ini pokoknya pas di atas mata kaki. Biar bakal engineer boots gue kelihatan gitu ya. Udah hemming, potong pokoknya. Yakin lo? Yakin? Potong. Karena ya gue gambling aja gitu ya. Karena kepanjangan juga gue nggak pakai gitu ya. Kalau misalkan di atas mata kaki cakep fitnya,
syukur-syukur aja kepake denimnya gitu. Dan bener-bener akhirnya gue nggak nyesel sih gue hemming. Fitnya jadi cakep banget, dipaduin sama boots oke, cakep banget, dipaduin sama Vans cakep banget. Cuman emang lu nggak bisa pakai denim ini dan baju lu biarin gombrong ke bawah gitu ya. Menurut gue sangat tidak cocok. Cakepnya bajunya dimasukin atau ditakin ke dalam denimnya. Dari segi bahan juga nih, kalau lihat sesuai sama yang gue mau, ini hairy banget. Sangat hairy kalau lu lihat nih secara detail, kalau lu lihat langsung apalagi sangat hairy. Dan ini juga menurut gua denimnya sangat vintage ya. Kayak contoh dari patch-nya, dia pakai canvas patch kayak gini. Ini canvasnya masih aman banget, gua pakein belt juga masih aman. Terus dari segi jeans bag-nya juga bikin vintage banget ya. Jeans bag-nya juga bikin vintage banget. Terus ada button-nya, ini button buat suspender by the way buat yang belum tahu. Ini buat naruh suspender di sini, ada buttonnya di sini. Jadi nambahin kesan vintage-nya banget. Terus juga di bagian sininya ada suspendernya juga. Cakep banget. Cuman kelemahannya adalah kalau ngambil denim ini, ya, kalau lo ngambil denim ini, usahain bener-bener pas di lingkar pinggang lo. Karena lo akan susah pakai denim ini buat pakai belt. Karena pertama beltnya bakal nyangkut di sini nih, di buttonnya bakal nyangkut. Terus di bagian jeans bag-nya juga bakal nyangkut nih. Ya ada beginian nih, dia ngelintang di belt loop-nya. Jadi lu nggak bakal susah pakai belt di denim ini. Kita lanjut lagi ya. Ini bisa dibilang denim pertama purple wave gue. Denim tuh ada yang wave-nya kayak gini nih, yang warna ungu. Ini by the way dari Gory Works. Nah menurut gue butuh satu celana yang emang nggak cocok dipaduin sama boots. Dan ini jawabannya, purple wave Gory. Ini Corksmith. Ini limited edition juga, bukan limited edition sih. Stoknya benar-benar terbatas karena denim yang purple wave kayak gini lumayan susah bahannya. Jadi gue sebenarnya kurang suka denim yang stitchingannya aneh-aneh gitu ya. Nah cuman ternyata di sini eksekusinya lumayan oke gitu. Dia pakai stitching warna purple kayak gini dipaduin sama denim yang cenderung rada ungu nih warna warpnya. Ternyata masuk banget gitu. Warna ungu dijadiin denim lumayan cakep lah. Terus dia selvedge line-nya juga nggak aneh-aneh. Dia warnanya dia red line selvedge kayak gini. Terus bahannya 21 oz tapi masih tetap oke buat dipakai. Dan ini denim masih baru banget, baru gue install kemarin. Belum gue pakai keluar-keluar, cuman gue udah coba tes fitnya. Jadi kalau misalkan gue lagi pengen cabut pakai Vans atau Converse gitu ya, atau pakai sneakers, ini denim sangat amat masuk. Nah ini, yang terakhir sebenarnya bukan denim. Ini tuh Wabah pants. Ini Wabah pants yang bener-bener narik perhatian gue. Gue udah ngeliat lah beberapa foto Wabah pants dari brand-brand lain gitu ya. Terus entah kenapa yang paling bikin gue greget, gue pengen, wah gue harus punya nih Wabah pants. Itu dari NBDN. Ini by the way, udah gue potong juga semata kaki. Sebelumnya ya, sebelum gue potong semata kaki, ini juga sebenarnya mantep cuy. Masih aman banget, masih cakep banget. Cuman karena gue akhir-akhir ini lagi no-cuff era, jadi gue potong semata kaki. Ini by the way, si Wabah pants ini gue pairing sama Redwing 8085 dan hasilnya sangat amat memuaskan. Ini setelah gue hemming ya. Setelah gue hemming, gue paduin sama ini, cakep banget kayak ngeboots, apa namanya? Denimnya sama bootsnya ngeblend banget sih. Ini nih emang pairingannya ini nih. Cakep, pas banget. Menurut gua ngejahit Wabah pants itu gak gampang ya, karena lu harus ngepasin si patternnya ini nih. Ini menurut gua patternnya ketemu dan cakep banget cuy. Ini bagian depannya patternnya pas ketemu. Terus bagian belakangnya patternnya juga tuh nyambung tuh. Jadi kayak menurut gua eksekusinya sangat amat berhasil sih ini. Oke, segitu aja denim-denim yang udah jadi favorit gue, udah gue spill ke lu semua. Kalau ada pertanyaan atau ada pengen nanya-nanya atau pengen ada bahas apa, nyuruh gue bahas apa, lu boleh komen aja nih di bawah. Thank you ya, udah nonton video pertama gue di YouTube. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.